Privilege bagi mitra statistik PPS 2024 tidak sebanyak privilege yang didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Mengapa bisa demikian? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan bagi kalian semua mengenai privilege yang bisa teman-teman mitra statistik PPS 2024 terima di tahun 2024. Dan sebagai informasi, privilege tersebut tidaklah sebanyak dengan privilege yang dapat diterima mitra di tahun-tahun sebelumnya ya. Kenapa bisa demikian? Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan guna mengetahui privilege apa saja yang dimaksud pada pembahasan kali ini. Dan hal ini terjadi karena adanya peraturan yang memang harus dipatuhinya. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi, PPS untuk kegiatan Januari di beberapa wilayah yang terpilih menjadi sampel untuk kegiatan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan sudah pun melaksanakan survei pertamanya di tahun 2024 ya. Dan selain itu juga ada yang namanya survei kerangka sampel area juga sudah dilaksanakan atau barangkali sedang dilaksanakan atau dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Dan untuk kegiatan rutinan PPS selanjutnya akan ada juga yang namanya kegiatan Susena Seruti, kemudian ada kegiatan juga yang namanya kegiatan Sakernas. Dan informasi bagi teman-teman untuk kegiatan ini lebih fokusnya contoh kegiatannya adalah kegiatan Sakernas dan juga Susenas maupun Susena Seruti ya. Sebagai informasi untuk kegiatan Sakernas dan kegiatan Susenas maupun Seruti di tahun-tahun sebelumnya ada yang namanya kegiatan pelatihan secara offline yang dilaksanakan di hotel katakanlah seperti itu. Dan untuk di tahun 2024 ini ada perubahan aturan, di mana ada aturan-aturan tertentu. Apakah kegiatan pelatihan tersebut bisa dilaksanakan di hotel atau tidak? Dan sebagai informasi, aturan yang dimaksud adalah apabila ternyata petugas yang diikutkan dalam suatu kegiatan jumlahnya kurang dari 20, maka tidak boleh dilaksanakan di hotel. Jadi artinya harus dilaksanakan di kantornya. Itu apabila pelatihannya secara offline. Dan jadi aturan yang jelasnya itu harus memaksimalkan ruangan yang ada di kantor terlebih dahulu. Dan informasi berikutnya, karena untuk kegiatan Sakernas itu sendiri yang biasanya dilaksanakan di bulan Februari, petugasnya itu tidak sebanyak dengan Sakernas di bulan Agustus. Maka dalam satu kabupaten, petugas yang diikutkan dalam kegiatan Sakernas, mayoritas itu kurang dari 20 petugas. Jadi artinya untuk kegiatan Sakernas, ada pelatihan yang namanya pelatihan online dan offline. Di mana untuk pelatihan online itu bisa diakses melalui Zoom meeting dan teman-teman mitra bisa mengaksesnya melalui atau di tempat dari rumah masing-masing. Dan ada juga jadwal untuk pelatihan offline. Dan pelatihan offline bagi petugas Sakernas di bulan Februari ini hanya bisa dilaksanakan di kantor PPS, karena sekali lagi sebagai informasi, untuk petugas Sakernas yang diikutkan dalam kegiatan ini di bulan Februarinya jumlahnya kurang dari 20 orang. Berbeda dengan kegiatan Susenas. Untuk kegiatan Susenas Maret, itu petugas yang diikutkan lebih dari 20 orang atau 20 petugas atau 20 mitra untuk kegiatan Susenas bulan Maret ya. Jadi, untuk kegiatan Susenas itu sendiri, pelatihan informasinya juga dilaksanakan dua versi, ada versi online-nya dan versi offline-nya. Dan sebagai informasi, untuk versi online-nya dilaksanakan selama 3 hari, itu juga bisa diakses melalui Zoom meeting. Dan untuk kegiatan offline-nya ini sedikit berbeda dengan petugas Sakernas karena
jumlah petugas untuk kegiatan Susenas ini lebih dari 20 orang dalam satu kabupatennya, maka untuk kegiatan offline-nya ini dilaksanakan di hotel. Tetapi untuk jumlah harinya, untuk kegiatan pelatihan offline-nya ini hanya 1 hari saja di hotel. Jadi berbeda ya untuk tahun-tahun sebelumnya, baik kegiatan Sakernas maupun Susenas, selama pelatihan itu dilaksanakan secara offline itu jumlah harinya kesemuanya dilaksanakan di hotel. Tetapi untuk di tahun 2024 ini berbeda. Jadi ada online-nya dan ada offline-nya. Untuk mengetahui offline-nya itu dilaksanakan di kantor atau di hotel, harus mengetahui bahwa berapa banyak mitra yang diikutkan atau petugas yang diikutkan dalam kegiatan tersebut. Dan perbedaan selanjutnya, karena tempat untuk pelatihannya berbeda, maka sebagai informasi untuk tahun-tahun sebelumnya untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di hotel, karena teman-teman mengikuti pelatihan secara offline-nya, maka teman-teman akan mendapatkan uang saku. Dan ini berbeda, untuk di tahun 2024 tidak ada uang saku, jadi yang teman-teman mitra dapatkan hanya uang transportnya saja. Kemudian prestige selanjutnya, di mana untuk kegiatan-kegiatan sebelumnya atau yang dilaksanakan oleh PPS di tahun-tahun sebelumnya, ada namanya akomodasi menginap di hotel. Untuk saat ini bagi yang pelatihan dilaksanakan di hotel 1 hari tetap ada disediakan, tetapi jumlah harinya itu berbeda ya. Kalau dulu bisa menginap 2-3 hari karena memang kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan 2-3 hari di hotel. Tetapi kalau sekarang, kalau misalkan petugasnya lebih dari 20 orang dan ada jadwal untuk kegiatan pelatihan offline-nya 1 hari di hotel, maka jumlah menginapnya pun akan hanya 1 malam saja. Setelahnya ada bagaimana dengan atributnya. Sebagai informasi untuk kegiatan-kegiatan PPS sebelumnya, ada atribut yang akan diberikan seperti untuk kegiatan-kegiatan Susenas, Sakernas, biasanya akan ada tas atau ransel ya untuk menampung atau meletakkan atau membawa dokumennya, dan bisa dikalkulasi apabila dikalkulasikan untuk atribut tersebut yang diberikan kepada mitra, budgetnya bisa dikatakan 100.000 ke atas lah, seperti itu ya. Dan informasi bagi teman-teman, untuk budget di tahun 2024 untuk atribut ini hanya dibatasi maksimalnya adalah 50.000, yang artinya kemungkinan besar untuk petugas-petugas di kegiatan tahun 2024 ini tidak ada yang namanya tas atau ransel atau atribut lain ya, karena budgetnya memang dikurangi, yang tadinya bisa dikatakan 100.000 ke atas, sekarang dibatasi maksimal adalah 50.000 saja. Perbedaan yang selanjutnya, sebagai mitra PPS di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, ada yang namanya buku pedoman. Sebagai informasi, untuk petugas atau mitra statistik di tahun 2023 ataupun sebelumnya, setiap ada kegiatan ada bentuk hard copy dari buku pedomannya. Jadi teman-teman bisa membuka setiap halaman saat mencari informasi yang ada di buku pedoman atau mengikuti materi dari instruktur daerah, itu bisa melihat atau membuka buku tersebut secara langsung. Tetapi untuk di tahun 2024 ini, buku pedoman hanya diberikan kepada mitra berupa soft file-nya saja dalam bentuk PDF, yang artinya pada saat teman-teman mengikuti kegiatan pelatihan, ya mau tidak mau hanya membaca buku tersebut dalam bentuk soft file-nya saja, berarti melalui gadget teman-teman, karena akan dikirimkan linknya ke nomor atau ke HP teman-teman ya. Jika teman-teman mengaksesnya, mendownloadnya, teman-teman bisa mendapatkannya, tetapi tidak ada bentuk hard copy-nya. Jadi bentuknya hanya soft copy saja. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya prestige yang dapat teman-teman mitra PPS terima di tahun 2024 akan jauh lebih berkurang ya, atau berkurang dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya.
Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan apabila ada yang merasa informasi ini tidak bermanfaat, cukup untuk diabaikan saja. Bagi yang belum subscribe, mohon dukanya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa tulis saja di kolom komentar, akan saya upayakan untuk membalasnya. Salam sukses selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.